Assalamualaikum anak-anakku sekalian yang solih dan solihah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk katakan bersama-sama. Saya siap belajar dengan penuh semangat. Jika saya rajin belajar, saya akan pandai. Meskipun belajar dari rumah, tetap patuhi 5M ya anak-anak. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak ya anak-anak. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Tetap semangat ya sayang, meskipun kita belajar dari rumah. Yang kita pelajari hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6. Baca kembali teks tentang suku Minang. Kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ini adalah bacaan teks suku Minang pada paragraf yang pertama. Kemudian di dalam paragraf yang pertama terdapat 5 kalimat atau 5 bacaan ya. Yang pertama, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Nah, dari kalimat pertama dan kalimat kedua menunjukkan hubungan bahwa kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat kedua. Yang ketiga, bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Yang keempat, orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Yang kelima, legenda suku Minang yang sangat terkenang adalah Malin Kundang. Nah, dari bacaan kedua, ketiga, dan keempat merupakan bacaan yang menjelaskan dari bacaan yang pertama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kalimat pertama merupakan gagasan pokok dan kalimat kedua sampai kelima merupakan gagasan pendukung karena kalimat kedua dan kalimat kelima menjelaskan pada kalimat yang pertama. Kita selanjutnya di paragraf yang kedua. Ini merupakan bacaan di paragraf yang kedua ya. Nah, di sini terdapat 5 kalimat ya. Yang pertama, suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Yang kedua, rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Nah, di sini kalimat kedua menjelaskan tentang rumah gadang yang dimiliki yang merupakan rumah khas dari suku Minang. Yang ketiga, lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Di kalimat ketiga juga menjelaskan tentang bentuk dari rumah gadang tersebut. Yang keempat, atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Yang kelima, karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Nah, di sini pada kalimat kedua sampai kalimat kelima menjelaskan tentang rumah adat khas Minang ya, yang terdapat di kalimat yang pertama. Jadi, dari kalimat-kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat yang pertama merupakan gagasan pokok
Kalimat kedua merupakan gagasan pendukung. Kalimat ketiga juga merupakan gagasan pendukung. Kalimat keempat merupakan gagasan pendukung dan kelima juga merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya kita lanjut pada paragraf ketiga. Ini merupakan bacaan dari paragraf ketiga ya anak-anak. Di sini terdapat 4 kalimat bacaan ya. Yang pertama, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang dimainkan dengan cara ditiup. Kalimat-kalimat ini menjelaskan tentang alat musik yang ada di suku Minang. Jadi yang pertama di sini dapat kita simpulkan, yang pertama merupakan gagasan pokok, menjelaskan tentang alat musik tradisional yang disebut talempong. Yang kedua merupakan gagasan pendukung. Kenapa? Karena pada kalimat kedua itu menjelaskan tentang talempongnya yang berada di kalimat pertama. Kalimat ketiga juga merupakan gagasan pendukung dan yang keempat juga merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya paragraf yang keempat. Ini merupakan bacaannya ya. Selanjutnya bisa kita pecah-pecah kalimatnya seperti ini. Yang pertama, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tarian pasambahan dan tarian piring. Tarian pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Di sini kita identifikasi lagi ya, mana yang merupakan gagasan pokok dan mana yang merupakan gagasan pendukung. Nah, di sini yang merupakan gagasan pendukung adalah yang pertama. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tarian pasembahan dan tarian piring. Yang kedua disebut gagasan pendukung karena pada kalimat kedua menjelaskan tentang tarian pasembahan yang ada pada di kalimat pertama. Paragraf yang kelima, langsung saja kita tentukan mana yang merupakan gagasan pokok. Yang merupakan gagasan pokok adalah yang pertama, suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Yang kedua merupakan gagasan pendukung karena di sini terdapat kalimat rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, pada kalimat kedua menjelaskan pada kalimat yang pertama yang membahas tentang makanan khas dari suku Minang. Yang ketiga merupakan makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Yang kalimat ketiga juga membahas tentang makanan khas yang ada pada suku Minang. Ya. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan tentang perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, gagasan pokok dapat ditemukan pada awal atau akhir paragraf. Sementara itu, gagasan pendukung bisa ditemukan di mana saja. Yang kedua, gagasan pokok berfungsi untuk menjelaskan inti dari paragraf. Sedangkan gagasan pendukung bertujuan untuk menjelaskan gagasan utama dalam teks. Yang ketiga, suatu paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok, sedangkan gagasan pendukung dapat berjumlah lebih dari satu. Buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam perbedaan lingkungan rumahmu. Rencana kegiatan membersihkan lingkungan rumah yang akan dilakukan pada nama kegiatannya Kerja Bakti Membersihkan Lingkungan Rumah. Hari dan tanggalnya hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2021, tempatnya di rumah
Waktunya pukul 6 sampai dengan selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.